Halo teman-teman. Hari ini kami akan mengenalkan berbagai macam pohon timika. Ada banyak sekali loh jenis-jenis pohon yang ada di SKM. Pohon yang kalian cari ada semua. Ayo simak penjelasan berikut ini. Matoa. Matoa adalah tanaman buah khas Papua. Matoa sendiri memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Matoa juga memiliki nama latin, yaitu Pomentia pinnata. Manfaat yang pertama dapat saya jelaskan, yaitu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Karena matoa sendiri memiliki kandungan zat yang bersifat diuresis. Manfaat yang kedua, matoa dapat menangkal penyakit kronis. Hal ini dikarenakan buah matoa memiliki zat tanin yang merupakan antioksidan. Manfaat yang ketiga, matoa dapat meningkatkan kesuburan wanita karena matoa memiliki kandungan beberapa kandungan yang ada di dalam buah tersebut. Manfaat yang keempat, matoa memiliki kaya vitamin C yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Yang kelima, matoa menghilangkan stres. Yang keenam, matoa dapat mencegah jerawat. Halo teman-teman, di sini saya kembali menjelaskan tentang pohon murbei, yang dalam bahasa Latin itu adalah murus. Nah, bisa kita lihat di sini ada pohon murbei, ada buahnya dan daunnya. Di sini saya kurang tahu apa rasa buah murbei ini ya teman-teman. Saya coba dulu ya. Ternyata asam teman-teman. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat daunnya. Yang pertama itu adalah menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Yang ketiga, mengurangi peradangan. Yang keempat, menjaga kesehatan rongga mulut. Yang kelima, baik untuk kesehatan hati. Yang keenam, membantu penurunan berat badan. Yang ketujuh, mencegah perubahan warna kulit. Yang kedelapan, menurunkan risiko penyakit kardiometabolik. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon salam atau yang biasa kita sebut dengan Syzygium polyanthum. Jadi pohon salam ini yang biasa digunakan adalah bagian nih daunnya. Misalnya mama kalian ke pasar gitu kan, kalian bisa melihat ini dalam kantong belanjaannya. Mungkin kalian bertanya-tanya apa ini kan? Sebenarnya ini adalah daun salam. Dan kalian bertanya-tanya, ini apa sih fungsinya gitu? Jadi daun salam ini digunakan sebagai aroma penyedap dalam makanan. Terus kalian biasanya melihat bukan hanya yang segar seperti ini yang ibu kalian beli. Misalnya ada yang kering gitu kan. Nah, itu juga daun salam. Biasanya itu juga untuk sebagai aroma penyedap dalam makanan. Tetapi tidak hanya itu saja kegunaan dari pohon salam ataupun daun salam ini. Pohon salam atau daun salam ini juga biasanya digunakan untuk pencegahan buang air besar yang berlebihan, terus asam urat, stroke, kolesterol tinggi, melancarkan peredaran darah, radang lambung, diare, gatal-gatal, kencing manis, dan lain-lain. Cara penggunaannya, kalian rebus saja beberapa ini daun salam, terus kalian minum 3 kali sehari. Nanti pasti akan menunjukkan hasil-hasil positif, tapi tidak akan terlalu signifikan. Asalkan kalian rutin, pasti akan terjadi kesembuhan. Halo teman-teman, kembali bersama saya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat muka saya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa manfaat buah merah. Ya, pohon buah merah ini terdapat di Papua. Dan ada 5 manfaat dari buah merah, yaitu yang pertama, mencegah kanker. Yang kedua, mencegah diabetes. Yang ketiga, mencegah tekanan darah tinggi dan penyakit lain yang terkait. Yang keempat, mencegah kesehatan mata. Dan yang kelima, yang paling penting untuk kita ketahui, membantu mencegah HIV/AIDS dan hepatitis B. Buah merah dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga resiko Anda lebih kecil untuk terkena HIV/AIDS dan hepatitis. Selain antioksidan, asam lemak, omega 3 dan omega 9, dalam buah merah juga berfungsi sebagai antivirus yang dapat menghambat
pembentukan membran lipid virus. Hal ini membuat virus tidak dapat berkembang biak sehingga membantu mencegah HIV/AIDS dan hepatitis. Jadi teman-teman penasaran kan gimana cara makannya? Cara makannya yang pertama kita harus ambil dari pohon dulu. Iya. Kita belah jadi beberapa bagian, kita rebus, tunggu hingga matang, kita masukin garam agar terasa. Setelah itu kita pindahkan ke baskom dan siap disantap. Rasanya tuh kayak kental-kental gimana gitu, serasa santan. Pokok dia tuh enak di mulut dan terasa agak nyaman-nyaman. Hai semuanya, bersama saya Nelly. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kayu ulin. Jadi kayu ulin dengan kata lain atau nama latinnya adalah Eusiderex swageri, atau yang biasa disebut dengan kayu bulian, atau lagi dengan familiarnya kita bisa mendengarnya dengan kata pohon kayu besi. Pohon kayu besi ini adalah jenis pohon yang berkayu. Pohon kayu ini banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, bisa saja searching di internet atau kunjungi langsung Pulau Kalimantannya dan dapat melihat jenis-jenis pohon kayu besi yang ada di Kalimantan. Ulin adalah jenis pohon asli Indonesia dengan kata Latin, bahasa Latin adalah Indigenous tree species, yang digolongkan dalam suku Lauraceae. Jadi kita bisa melihat atau mencari jenis-jenis varietas ulin di Kalimantan sebagai berikut. Yang pertama adalah ulin tando. Ulin tando adalah jenis pohon yang batangnya coklat kemerahan seperti ini. Ini adalah jenis ulin tando yang batangnya coklat kemerahan. Yang kedua ada ulin tembaga yang batangnya berwarna kekuningan. Yang ketiga ada ulin kapur yang batangnya berwarna coklat muda. Dan keempat ada yang namanya ulin lilin dengan batangnya berwarna coklat gelap. Jadi apa sih manfaat dari pohon kayu ulin? Salah satunya adalah ulin tando, ulin lilin, dan tembaga adalah dimanfaatkan untuk fondasi bangunan atau juga bisa lantai. Dan juga yang terakhir ada ulin kapur, dengan penggunaannya bisa digunakan untuk bahan baku atau perisap. Ini sangat cocok digunakan karena pohon ulin kapur ini sangat mudah dibelah. Dan yang terakhir kita bisa lihat juga kekuatan dari pohon kayu ulin. Yang pertama itu kayu ulin mempunyai kekuatan atau keawetan yang sangat tinggi, yang bisa dibilang nomor satu lah, dikatakan nomor satu. Kayu ulin tahan akan serangan rayap dan juga serangga penggerak batang. Pohon ulin juga dia ini sangat tahan akan perubahan kelembapan suhu serta tahan pula terhadap air laut. Maka dari itu masyarakat Kalimantan suka menggunakan kayu ulin untuk membuat rumah panggung. Mereka biasa membuatnya di pinggir danau atau rawa-rawa karena kayu ulin ini sangat bertahan terhadap air. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pohon puluntan. Jadi pohon puluntan itu yang besar yang ada di belakang saya. Nama latin dari pohon puluntan adalah Artocarpus sericicarpus. Jadi pohon ini adalah jenis pohon hijau permanen tropis dari keluarga pohon ara. Jadi pohon puluntan adalah pohon khas dari Kalimantan Barat. Daging buah puluntan dapat dimakan dan rasanya sangat lezat. Namun peluntan tidak memiliki bau yang
kuat seperti terap. Bijinya juga dapat dimakan dengan cara digoreng atau dipanggang, lalu dimakan seperti buah kacang. Manfaatnya sampai sekarang belum ditemukan. Baiklah kawan-kawan, hari ini saya akan menjelaskan tentang satu pohon yang bernama angsana atau nama lainnya itu sono kembang. Nama latinnya Pterocarpus indicus. Kalau mau tahu nama latinnya cari sendiri ya. Nah, ini dia jenis pohon yang menghasilkan kayu. Kayunya tuh sifatnya keras ya, keras, habis itu warnanya kemerah-merahan. Jadi pas banget, cocok untuk bahan-bahan bangunan, untuk bikin bangunan gitu ya. Jadi misalnya bikin bantalan kereta, habis itu untuk kayu-kayu penyangga bangunan gitu ya. Lalu pokoknya untuk mebel juga bisa gitu ya. Karena di sini nih motif dari serat kayunya tuh bagus. Jadi cocok banget lah, bukan hanya kuat tapi memiliki nilai seni yang tinggi. Lalu jadi pohon angsana ini juga memiliki berbagai manfaat dalam medis atau untuk kesehatan kita ya. Jadi manfaatnya tuh ada untuk menurunkan gula darah. Jadi getahnya ini ya bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Jadi yang diabetes nih bisa pakai ini ya. Lalu untuk obat tradisional, pohon ini biasanya pepagan dari pohon ini direbus ya. Direbus pakai air lalu diminum. Jadi manfaatnya tuh untuk ini untuk meredakan diare, migrain, sariawan. Lalu bisa juga daunnya itu diekstrak untuk mematangkan bisul. Jadi bisul kita kalau ada bisul-bisul gitu di tangan atau di mana gitu bisa cepat sembuh. Nah, lalu di sini juga pohon ini banyak ditanam di tepi-tepi jalan di kota. Tapi yang jadi masalah adalah pohon ini biasanya kalau di tepi kota dia ditanam menggunakan cara stek batang. Jadi akarnya itu tidak kuat, makanya banyak yang tumbang. Halo teman-teman, sekarang saya berada di sekitar pepohonan rambesi, di mana pohon ini adalah pohon yang sangat besar dan tumbuhnya sangat cepat. Pohon ini juga ada nama lainnya, yaitu nama latinnya, yaitu Samanea zaman, di mana pohon ini banyak ditanam karena memberi naungan. Kayunya tidak terlalu awet untuk pembuatan rumah. Daunnya digunakan sebagai pakan hewan. Buahnya berupa polong yang tebal dan berdaging. Rambesi ini juga disebut pohon hujan, yaitu rain tree, karena kemampuannya menyerap air tanah yang kuat. Daunnya juga sangat sensitif terhadap cahaya, dan juga ketika cuaca mendung ataupun gelap, daunnya secara bersamaan akan menutup, sehingga air hujan dapat menyentuh tanah langsung melewati lebatnya kanopi pohon ini. Selain kelebihan-kelebihan di atas yang tadi saya sebutkan, rambesi juga mampu menyerap CO2 puluhan kali dari pohon biasa. Pohon rambesi mampu menyerap 28,5 ton karbon dioksida setiap tahunnya, dibandingkan dengan pohon biasa yang rata-rata mampu menyerap 1 ton CO2 dalam 20 tahun masa hidup pohon rambesi itu. Selain itu, pohon rambesi juga mampu menurunkan konsentrasi gas secara efektif tanpa penghijauan dan memiliki kemampuan menyerap air hujan yang kuat. Mungkin karena kemampuan menyerap CO2 inilah, maka pemerintah meluncurkan program penanaman 1 miliar pohon pada tahun 2010 dengan rambesi sebagai pohon utama untuk ditanam. Oke teman-teman, itu dulu hari ini. Jika kalian masih penasaran dengan pohon di sini, silahkan datang ke Makedonia. Hayu! Jangan Lupa Like Komen, share, dan subscribe.